Semua kaum muslimin itu bertahlil, cuman cara bertahlilnya mungkin berbeda-beda. Untuk apa kita bertahlil mungkin berbeda-beda. Maka perdalam ilmu, belajar terus, jangan cepat memvonis. Setahu kita selama ini yang tahlil itu la ilah. Ternyata bukan begitu tahlil yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fi din, azakumullah, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah maghrib Masjid Muhajirin Puri Delta Bogor. Pembahasan kitab Tauhid malam ini masuk kepada syarat-syarat syahadatain, halaman 64. Syarat-syarat dua kalimah syahadat. Karena dua kalimah syahadat, pembahasan kita dua. Syahadat yang pertama la ilaha illallah. B, syahadat yang kedua Muhammadur Rasulullah. Malam ini kita fokus kepada syahadat yang pertama, syarat syahadat la ilaha illallah. Pembahasan ini sangat syarat, maka walaupun hanya 7 poin tapi tidak akan tuntas dalam satu pertemuan, karena saking luasnya pembahasan tentang la ilaha illallah. Di Villa Indah Bogor saya pernah membahas mengharungi samudra la ilaha illallah 1 tahun tidak tuntas. Itu 2 kali sebulan juga, 2 kali sebulan juga, 1 tahun tidak tuntas. Nah, ini butuh kesabaran, ketekunan daripada kita. Diharapkan kita tidak sering-sering absen, sebab kalau 1 kali absen itu pembahasan tidak nyambung gitu. Syukur-syukur kita mau mengikuti rekamannya di YouTube, tapi kalau tidak sempat lagi mengikuti di YouTube, ya selesailah, sudah buyar pembahasan kita. Itu diharapkan kepada jemaah untuk selalu hadir, untuk aktif terus, istiqamah dalam mengikuti pelajaran kita ini. Baik, kita langsung saja dari ke-7 syarat yang dirumuskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syarat yang pertama adalah ilmu. Syarat yang pertama adalah ilmu. Artinya mengetahui. Fadilatul Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan, beliau lebih memilih cara menyampaikan ke-7-nya dulu, baru membahas belakangan. Nah, nomor 1 ilmu yang menolak kebodohan. Jadi siapa yang bodoh tentang la ilaha illallah, siapa yang tidak tahu tentang la ilaha illallah, walaupun sudah mengucapkan, itu kurang syarat. Kurang syarat. Jadi kita wajib mengetahui la ilaha illallah sedetil-detilnya. Nomor 2, yakin. Yang menolak keraguan. Tidak boleh ragu dengan la ilaha illallah. Ketiga, qabul, menolak, penolakan, yang menafikan penolakan. Yang keempat, inqiyad, patuh, yang menolak, meninggalkan atau menolak, ya. Yang kelima, ikhlas, menolak kesyirikan. Yang keenam, siddiq, jujur, menolak kedustaan. Nah, terakhir, mahabbah, cinta, menolak baghdha atau kebencian.
Sekarang kita fokus kepada syarat yang pertama, al-ilmu, mengetahui seputar la ilaha illallah. Tadi kita sampaikan wajib hukumnya kita mengetahui la ilaha illallah, baik secara global, secara garis besar, maupun secara terperinci, secara detail. Aina dalil, mana dalil yang mewajibkan kita mengetahui la ilaha illallah? Kita bisa buka Muhammad surah yang ke-47 ayat 19. Sebelum kita ke kitab, ya, Muhammad surah yang ke-47 ayat 19. Di situ Allah tabaraka wa taala berfirman, ya. Bisa siapkan mushaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Fa'lam, diawali oleh Allah dengan fi'lul amr. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, bagi yang sudah belajar usul fiqh, aslul amr lil wajib. Asalnya fi'lul amr itu berfaedah kepada wajib. Karena memang tidak ada kaidah dan qarinah yang memalingkan kepada sunnat, maka sepakat para ulama mengatakan, mengistimbatkan hukum, wajib hukumnya mengetahui. Fa'lam, maka ketahuilah. Apa yang harus diketahui? La ilaha illallah, tentang la ilaha illallah, tentang tidak ada yang disembah dengan benar selain daripada Allah, tentang tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain daripada Allah. Maka berlandaskan itulah, wastaghfir li dzambika, mohonkanlah ampun kepada Rabbmu, mohonkanlah ampun kepada Rabbmu terhadap dosa-dosamu. Jadi tanpa pondasi yang kuat, pengetahuan tentang la ilaha illallah yang sempurna, jangan mimpi dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar yang kita ucapkan, kita bertaubat kepada Allah, baru diampuni oleh Allah ketika kita sudah mengetahui kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebaliknya, walaupun ucapan la ilaha illallah kita berapi-api, atau yang kita sebut dengan kalimat tahlil. Siapa yang tidak tahu dengan tahlil di Republik tercinta ini? Walaupun ahlu tahlil, gandrung bertahlil tiap sebentar, menjadi rutinitas, tapi tidak mengerti apa itu tahlil, maka kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Berdasarkan pengetahuan tentang la ilaha illallah yang komprehensif itulah, maka Allah akan mengijabah doa kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bukan hanya itu, walil mu'minina wal mu'minat, kita juga memohonkan ampun kepada Allah terhadap dosanya orang mukmin dan orang mukminat. Di sini terjawab ketika jemaah bertanya, ketika saya mendoakan saudara saya, sampaikah doa saya ke mereka yang sudah mati? Jawabannya sampai. Karena Allah yang menyuruh kita mendoakan saudara kita, mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Tapi tolong bedakan antara doa dan bacaan. Antara doa dan bacaan. Kalau doa yang kita sampaikan, yang kita mohonkan kepada Allah,
lalu saudara kita didoakan, sampai ini dalilnya. Tapi kalau bacaan telah keluar keputusan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa bacaan orang yang hidup, bacaan tahlil, bacaan Quran, Yasin, Fatihah tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita berbuat hanya doa, bukan bacaan. Ini dalil. Barulah kemudian kita lihat dalil yang ada di dalam kitab, yaitu diambilkan dari Az-Zukhruf ayat 86. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Akan tetapi orang yang dapat memberikan syafaat itu hanyalah orang-orang yang mengakui yang hak, yaitu tauhid, dan mereka meyakininya. Wa ya'lamun, mengetahui dengan ilmu yakin. Itu masuk kepada syarat yang kedua, nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan pekan yang akan datang. Masih dari Al-Quran. Dalil yang kedua dari As-Sunnah. Kita bisa lihat hadis yang sahih yang diterima dari Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Dari Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Siapa beliau? Beliau adalah Khulafaur Rasyidin, khalifah yang ketiga. Beliau juga diberi gelar dengan Dzul Nurain, ya, Dzul Nurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Beliau dapat hadiah dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahkan dengan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk 10 orang yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Keutamaan beliau adalah sangat banyak sekali. Beliau gugur sebagai syahid ketika rumah beliau dikepung oleh orang-orang Khawarij. Beliau ditikam oleh orang Khawarij ketika beliau sedang membaca Al-Quran, sehingga darahnya muncrat mengotori Al-Quran ketika itu. Kapan? Tahun 35 Hijrah. Nah, sedikit kita berkenalan dengan sahabat yang mulia Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal, yang wafat, dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, maka dia masuk surga. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang mengetahui la ilaha illallah secara detail, secara benar, secara komprehensif, maka dia itu dijamin akan menjadi ahlul jannah, menjadi penduduk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa saja yang harus kita ketahui dari la ilaha illallah? Banyak yang harus kita ketahui seputar la ilaha illallah. Pertama, kemarin sudah mulai kita bahas makna dan rukunnya. Makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain daripada Allah. Rukunnya ada dua. Pertama, la ilaha, itu disebut nafi. Yang kedua, illallah, itu adalah itsbat. Nafi adalah penolakan, pengosongan. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak dipertuhankan. Ini nafi. Nah, setelah itu
illallah, itsbat, ditetapkanlah selain daripada hanya Allah saja. Ya, ini sekadar murajaah saja. Ini sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu. Pertama, makna dan rukunnya. Nomor A. Nomor B, kita juga perlu mengetahui fadilah, keutamaan la ilaha illallah. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tidak respect. Maka jangan heran, kemarin-marin saudara-saudara, ahlut tahlil membakar bendera tahlil. Ahlut tahlil membakar bendera tahlil. Bukankah GP Ansor itu ahlut tahlil? Tetapi GP Ansor juga yang membakar bendera tahlil. Kenapa? Yaitu tadi, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak respect. Kalau bicara tahlil, taunya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, taunya itu. Apa makna tahlil? Tidak tahu. Berapa rukun tahlil? Tidak jelas. Apalagi fadilah keutamaan tahlil. Kalaulah mereka tahu fadilah keutamaan tahlil, mereka tidak akan mau bermusuhan dengan tahlil. Nah, maka perlu kita jawab, ya, perlu kita jawab. Sebagian kaum muslimin kita juga mendengar ada orang yang anti tahlil, ya, bahkan telah terpolarisasi. Ada yang ahli tahlil, ada yang anti tahlil. Walaupun kemudian agak susah dibuktikan, ada enggak ya orang yang anti tahlil? Apakah ini sekedar vonis, sekedar statement? Nah, sekarang kita telusuri lebih jauh tentang tahlil la ilaha illallah. Ya, syahadat la ilaha illallah disebut juga dengan tahlil. Fadilah keutamaan la ilaha illallah itu banyak. Setidaknya ada 5 fadilah keutamaan tahlil atau syahadat la ilaha illallah. Pertama, la ilaha illallah itu merupakan cabang iman yang paling tinggi. Cabang iman yang paling tinggi. Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri daripada 70 cabang lebih. Iman itu terdiri daripada 70 cabang lebih. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi, cabang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Yang tadi kita katakan syahadat yang pertama. Yang tadi kita katakan kalimah tahlil. Itu adalah cabang iman yang paling utama. Tidak jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan iman itu ibarat sebatang pohon. Iman itu ibarat sebatang pohon yang bercabang, berdahan, beranting, berdaun, bahkan berbuah. Nah, fadhaluha, cabang yang utamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, ketika la ilaha illallah kita yang batal, dia akan sampai pembahasan kita pembatal la ilaha illallah nanti insyaallah. Berarti cabang utama sudah roboh.
Ya, kita lihat pohon yang rimbun, ya, kalau cabangnya, dahannya, rantingnya tertata bagus. Tapi kalau cabang utamanya sudah roboh ditiup angin, puting beliung misalnya, maka bentuk pohon itu nggak karu-karuan. Nah, itulah Islam, itulah iman. Ketika la ilaha illallah yang terganggu, ketika la ilaha illallah yang sudah batal, maka keimanannya tidak ada gunanya lagi, keislamannya tidak ada gunanya lagi. Ini pentingnya kita menjaga la ilaha illallah. Selanjutnya kata Nabi SAW, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Cabang iman paling rendah adalah menyingkirkan penghalang di jalan. Menyingkirkan penghalang di jalan. Saudara-saudara, menyingkirkan penghalang di jalan itu cabang iman yang paling rendah. Bagaimana kalau kita yang menjadi penghalang di jalan, masih adakah iman pada diri kita? Jawab sendiri-sendiri. Adakah kita menjadi penghalang di jalan? Adakah kita menjadi penghalang di jalan? Gimana? Nggak bisa jawab. Adakah di antara kita, saya tidak menunjuk personil, ya, adakah di antara kita menjadi penghalang di jalan? Nah, karena ragu-ragu, saya buat beberapa contoh. Maaf, yang punya mobil, yang punya motor, ketika parkir sembarangan itu sudah membuat tersendatnya jalan. Ketika parkir tidak tertib. Satu. Yang kedua, masih pengemudi motor, pengemudi mobil menerobos lampu merah. Lampu merah itu dibikin memberikan kesempatan orang lewat. Kita sabar menahan diri supaya orang yang dari kanan, yang dari kiri bisa lewat. Ketika lampu merah kita menerobos, maka orang dari kanan akan terhalang, menjadi penghalang kita di jalan. Masya Allah, ternyata indahnya ajaran Islam. Sebelum dibuat aturan lalu lintas, Rasulullah SAW telah mengajarkan bagaimana cara pengguna jalan dengan baik. Kalau demikian, aturan lalu lintas sangat cocok dengan aturan Rasulullah SAW. Nah, di sini karena ayat mengatakan atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, maka wajiblah hukumnya kita mentaati aturan lalu lintas. Ujung hadis, wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan malu adalah salah satu daripada cabang keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai fadilah yang pertama. Fadilah keutamaan la ilaha illallah yang kedua adalah termasuk zikir yang paling utama. Termasuk zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama itu banyak, termasuk tilawatil Quran, termasuk zikir yang paling utama. Talabul ilm yang kita adakan sekarang, majelis zikir, zikir yang paling utama. Termasuk juga di dalamnya adalah kalimah tahlil la ilaha illallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, inna afdalud du'a alhamdulillah wa afdaludz dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Maka di penghujung doa sering kita mendengar walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah.
Nah, semakin sirnalah kabut yang menyelimuti pemikiran kaum muslimin yang mengatakan ada orang anti tahlil. Kalau memang bisa dibuktikan ada orang anti tahlil, padahal tahlil itu adalah cabang iman paling utama, padahal tahlil itu adalah termasuk zikir paling utama, berarti keimanannya perlu dipertanyakan. Keimanannya perlu dipertanyakan. Yang ketiga, fadilah keutamaan la ilaha illallah adalah tanda husnul khatimah. Tanda husnul khatimah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muadz bin Jabal, diriwayatkan oleh Abu Daud Al-Hakim, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga, kata Nabi. Nah, makanya dalam riwayat lain Nabi berpesan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang-orang yang akan meninggal di antara kamu dengan la ilaha illallah. Talqin, ya. Walaupun prakteknya di sebagian daerah itu berbeda, ya. Sebagian praktek talqin itu di atas kuburan orang yang sudah meninggal, ya, disiram air mawar, itu dibacaan la ilaha illallah. Ini keliru. Yang dimaksud mautakum bukan orang matimu, tapi orang yang akan mati di antara kamu. Nah, ini kekeliruan yang pertama. Kekeliruan yang kedua, sebagian kaum muslimin ketika melepas saudara-saudaranya, bukan la ilaha illallah yang dibisikkan, tapi dibacain Yasin, atau dibacakan Allah, Allah, Allah. Lalu kalau kita tanya, kenapa Allah, Allah Pak, bukan la ilaha illallah? Jangan salah Ustaz, kalau la ilaha illallah dibacakan terlalu panjang. Nah, kalau dia membaca nanti la ilaha, tidak ada Tuhan, berarti ateis dong. Ah, maka lebih baik kita bacakan Allah, 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 Allah. Sepintas mereka lebih cerdas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi mengatakan wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengajarkan kepada kita laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan ke orang yang akan meninggal di antara kamu dengan la ilaha illallah, kenapa kita mengajarkan Allah, Allah, Allah? Ya, nanti kalau dia la ilaha putus, habis nyawanya, serahkan ajalah kepada Nabi. Rasul itu lebih pakar tentang syariat daripada kita. Tidak mungkin Nabi itu mengajarkan yang salah. Tidak mungkin Rasul itu mengajarkan yang keliru. Karena kita sudah sepakat bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul, jangan dibantah. Ya, jangan dibantah. Tentang teknologi silahkan dibantah. Nabi tidak mengerti teknologi. Tapi kalau tentang syariat, jangan pernah membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kedua, ya, zikir yang paling utama. Dan yang ketiga, tanda husnul khatimah. Tanda, fadilah keutamaan tahlil, fadilah keutamaan syahadat la ilaha illallah ternyata bisa menjadi penghapus dosa. Ternyata la ilaha illallah aset termahal. Jangan sia-siakan la ilaha illallah. Jangan hanya mau ditukar dengan sekotak besek. Mahal la ilaha illallah itu. Tahlil la ilaha illallah bisa menghapus
dosa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca setiap selesai solat fardu maksudnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, satu kali, ya, satu kali, maka akan diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Akan dihapuskan dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ketika kita membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, tidak usah kita terjemahkan, lihat saja dalam buku doa dan wirid. Tidak pakai yuhyi wa yumit, Ustaz. Ada yang pakai yuhyi wa yumit, lain lagi riwayatnya. Yang ini tidak pakai yuhyi wa yumit. Nah, yang pakai yuhyi wa yumit, ya, ada lagi riwayatnya, yaitu riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca 10 kali setiap selesai sholat maghrib dan subuh, Allah akan tulis setiap 1 kali 10 kebaikan. Setiap 1 kali 10 kebaikan, jadi 100. Dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat, dan Allah lindungi dari setiap kejelekan. Allah lindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, ini pakai yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan dibaca? Selesai salat maghrib 10 kali. Selesai salat subuh 10 kali. Karena tadi kita mengejar ta'lim tidak sempat membaca, boleh nanti kita baca selesai isya. Ya. Subuh kita kajian subuh tidak sempat membaca, boleh kita baca selesai syuruk. Ya. Nah, boleh demikian. Nah, jadi semakin terasa bagi kita kemahalan la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu bisa menghapus dosa. Nah, maka dari itu tahan lidah, jangan cepat kita memvonis orang anti tahlil. Apaan itu? Habis sholat bengong aja, orangnya nggak zikir, orangnya nggak tahlil, orangnya nggak doa. Habis salam kanan salam kiri bengong, dan itu kabur aja lagi. Apaan itu? Sabar. Semua kaum muslimin itu bertahlil, cuman cara bertahlilnya mungkin berbeda-beda. Untuk apa kita bertahlil mungkin berbeda-beda. Maka perdalam ilmu, belajar terus, jangan cepat memvonis. Setahu kita selama ini yang tahlil itu la illah. Ternyata bukan begitu tahlil yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tahlil yang 1 kali tidak pakai yuhyi wa yumit, itu sudah bisa menghapuskan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Ada tahlil yang pakai yuhyi wa yumit, kita baca 10 kali, itu bisa mengangkatkan derajat 10 kali, menghapus keburukan 10 kali, dan tadi ya dilindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, jadi orang bengong itu, orang diam itu jangan dikatakan tidak bertahlil. Ya. Nah, ini yang perlu kita benahi. Ini PR kita ke depan. 1,
cara bertahlil. Dua, untuk apa kita bertahlil. Cara bertahlil, karena tahlil bagian daripada zikir. Hukum asal berzikir itu bisirri wa dunal jahri. Buka Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 55 dan 205. Ayat 55 lebih fokus berbicara tentang doa. Doa bagian daripada zikir. Maka di situ dikatakan bisirri. Dalam tafsir Jalalain yang sering dipakai di pondok pesantren tradisional, bisirri itu diartikan dengan berbisik, khufyah, wal khufyah bil khufyah. Ya, khufyah itu ditafsirkan dengan bisirri, dengan berbisik. Begitu cara kita berdoa, begitu cara kita berzikir. Nah, di 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wadunal jar, dan berzikirlah kamu, sebut nama Tuhanmu dalam dirimu. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah tadarruan, dengan tadarru', dengan rendah hati, wa khifatan, dengan rasa takut, wadunal jahar, dan tanpa mengeraskan suara. Jelas di situ. Cara bertahlil, cara berdoa, cara berzikir tersimpul dalam Al-A'raf 205. Caranya adalah tadarruan, dengan rendah diri, rendah hati, wa khifatan, dengan rasa takut, wa dunal jahar, tanpa mengeraskan suara. Mengeraskan suara saja tidak boleh, apalagi pakai pengeras suara. Perhatikan baik-baik. Mengeraskan suara saja ketika berzikir tidak boleh, apalagi pakai pengeras suara. Karena ini akan mengganggu. Bukan hanya kaum muslimin yang terganggu, orang-orang di luar Islam pun ikut terganggu. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin, bukan untuk mengganggu lahirnya Islam itu. Ujung ayat, wala takum minal ghafilin, jangan kalian termasuk orang yang lengah, orang yang lalai. Dilalaikan dengan alunan suara yang indah, lupa apa isi kandungan daripada zikir dan doa kita. Kemudian sebuah riwayat yang menarik dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini adalah kakeknya Abu Hasan Al-Asy'ari. Apa kata Abu Musa? Beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pernah kami dalam satu safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nasu yajharuna bit-takbir. Lalu orang-orang mengangkat suaranya dalam bertakbir, dalam berzikir. Lalu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, spontan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, ayuhan nas, hei manusia, irba'u ala anfusikum, sayangilah diri kalian. Kenapa? Innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban. Kalian bukanlah menyeru zat yang tuli, bukan pula yang jauh. Ya, yang kalian seru yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak tuli, tidak jauh. Innakum tad'una sami'an qariba. Kalian sebenarnya menyeru Allah, zat yang maha mendengar dan maha dekat. Ya, di antara dua sifat, di antara sifat Allah itu dua di antaranya, pertama sami'an, maha mendengar, kedua qariban, maha dekat. Nah, jangan ditanganyakan zatnya. Ya, yang dekat itu adalah pendengarannya. Kalau zatnya di arasy, nanti kita sampai kepada tauhid asma wa sifat insyaallah.
Nah, jadi kalau kita sudah tahu Allah itu maha mendengar, maha dekat, untuk apa kita teriak-teriak ketika berzikir, mengeraskan suara ketika bertahlil? Nah, inilah yang perlu kita benahi ke depan, cara kita bertahlil. Yang kedua, untuk apa kita bertahlil? Kita bertahlil adalah untuk diri kita. Tadi telah kita sampaikan, tahlil itu menghapuskan dosa. Tahlil itu cabang iman yang paling utama. Tahlil itu adalah tanda husnul khotimah, ya, untuk kita. Maka tidak perlu tahlil kita kirim-kirim untuk orang lain, ya, apalagi kita di Indonesia mayoritas madhab Syafi'iyah. Coba lihat dalam kitabnya Imam Syafi'i, terkenal sekali ya, dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di situ kita melihat beliau mengistimbatkan hukum, beliau berkeyakinan, beliau berfatwa bahwa bacaan orang yang hidup tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa? Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir dengan mengutip ini lalu mengeluarkan suatu kaidah, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalau memang baik kirim-kirim tahlil, kirim-kirim Fatihah, kirim-kirim Yasin, la sabaquna ilaih. Para pendahulu kita tentu telah melakukannya. Ternyata dalam sirah nabawiyah Nabi SAW tidak pernah berkirim tahlil untuk istrinya Khadijah radhiyallahu anha, untuk pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Begitupun kalau kita lihat sirah sahabat, para sahabat tidak pernah mengirim tahlil kepada Nabi, mengirim Fatihah kepada Nabi, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Nah, begitu pun antara sahabat, tidak ada sahabat kirim Fatihah kepada sahabat yang sudah meninggal. Nah, maka Ibnu Katsir mengeluarkan satu kaidah, "Lau kana khairan la sabaquna ilaihi." Kalau memang itu baik, pasti pendahulu kita telah melakukannya. Kenapa mereka tidak melakukan, kita melakukan? Apakah kita merasa paling hebat daripada para sahabat Nabi? Ataukah sebaliknya kita berkeyakinan para sahabat itu lebih bodoh daripada kita? Nah, itulah nggak belajar dengan kiai saja nggak tahu kan, ya, para sahabat nggak pernah belajar dengan kiai kita. Sekarang kita main logika, sekarang kita main akal sehat. Kenapa kita melakukan? Para sahabat tidak pernah melakukan. Satu antara dua jawabannya. Pertama, kita merasa paling pakar tentang syariat daripada sahabat Nabi. Atau yang kedua, kita merasa sahabat Nabi itu paling bodoh, tidak mengerti syariat seperti kita. Kenapa? Tidak belajar dengan Muhammadiyah sih, tidak belajar dengan NU sih. Ya, kan Muhammadiyah NU adanya di Indonesia. Para sahabat tidak kenal Muhammadiyah, tidak kenal NU. Nah, tentu kedua-duanya, ya, adalah hil yang mustahil, yang tidak masuk akal. Fadilah keutamaan tahlil atau syahadat la ilaha illallah yang kelima adalah pemberat timbangan. Ternyata saudara-saudara, bukan hanya bawang yang ditimbang, bukan hanya cabai yang ditimbang, bukan hanya gula yang ditimbang, termasuk kita ini juga akan ditimbang. Di dalam Al-Qari'ah Allah jelaskan, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, nanti dia ditempatkan dalam kehidupan yang diridhoi di dalam surga. Sebaliknya,
Wa man khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Tahukah Anda wa ma adraka ma hiyah? Apakah itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang bergejolak, api yang menyala-nyala. Kita perlu pemberat timbangan. Satu kali Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah. Ini diterangkan Nabi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Qala Musa berkata, ya Rabb, alimni syai'an adzuruka wa ad'uka bih. Wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa berdoa kepadamu, aku bisa berzikir kepadamu. Intinya tunjukkan zikir, tunjukkan doa kepadaku ya Allah. Ini permintaan Nabi Musa. Qala, Allah berfirman, qul ya Musa la ilaha illallah. Kalau itu yang kau minta wahai Musa, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, kembali, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nabi Musa alaihi salam karena belum tahu, beliau juga tidak respect dengan mahalnya la ilaha illallah. Qal, apa jawaban Nabi Musa? Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Nah, itu mah udah biasa. Semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ternyata Nabi Musa minta yang lebih hebat daripada la ilaha illallah. Bahasa kitanya, saya ini kan nabi, saya ini kan rasul, kasih yang VIP dikit nabi ya Allah. Ya, minta yang lebih super daripada la ilaha illallah. Dengarkan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahun ghairi wal ardina sab'a fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin malat bihinna la ilaha illallah. Musa, dengarkan baik-baik. Kalaulah 7 lapis langit berikut isinya selain daripadaku, ditambah dengan 7 lapis bumi diletakkan dalam 1 daun timbangan, kemudian la ilaha illallah ditaruh di 1 daun timbangan yang lain, pasti akan jumplang, akan berat la ilaha illallah. Barulah terkesima Nabi Musa alaihi salam, ternyata la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kita udah pernah ke langit belum? Belum. Ya, bumi aja kita belum ke bawahnya, baru permukaan bumi kita. Nah, jadi ada 2 faedah di sini. Pertama, ya, la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yang kedua, ternyata memang Allah itu ada di langit. Ya, ini untuk membantah syubhat yang mengatakan aina Allah, di mana Allah? Innallaha fi kulli makan. Allah itu ada di mana-mana. Ada di atas, ada di bawah, ada di kanan, ada di kiri, ada di depan, ada di belakang. Puncak kesesatannya, Allah itu ada di lubang kloset, kata mereka. Nah, dibantah oleh Allah sendiri. Kalaulah 7 lapis langit berikut isinya selain aku, ini tidak termasuk Allah loh. Ya, menunjukkan Allah itu ada di langit. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Hakim. Satu hadis lagi untuk penutup fadilah keutamaan la ilaha illallah. Yang kelima, pemberat timbangan.
Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga disahihkan oleh Al-Hakim, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan kullu sijilin mithlu maddil basar thumma yaqul atunkiru min hadha syai'an azalamaka katabatil hafizun fayaqul la ya rab fayaqul afalaka udhruk fayaqul la ya rab fayaqul bala inna laka indana hasanatan fa innahu la zulma alaika al-yawm fatakhruju bitaqah fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqul uhdur waznak fayaqul ya rab ma hadhihi al-bitaqatu ma'a hadhihi as-sijilat faqal innaka la tuzlamu qala fatuda'u sijilatu fi kafatin wal bitaqatu fi kafatin fatashat sijilat wa thaqulat bihil bitaqatu fala yathqulu ma'asmillahi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu kali nanti di hari kiamat Allah mau memperlihatkan seseorang di antara umatku di tengah-tengah makhluknya, bagaimana Allah membebaskan dari azab. Bagaimana Allah caranya membebaskan dari azab. Langkah pertama, prosesinya, fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan. Allah perlihatkan kepada seorang hamba ini 99 catatan dosa. 99 catatan dosa. Nah, mungkin terbayang oleh kita berapa besarnya buku-buku kita, catatan kita. Selanjutnya kata Nabi, kullu sijilin mithlu maddil basar. Per lembarnya catatan dosa itu sejauh mata memandang. Masya Allah, catatan apaan ini? Ya, masing-masingnya per lembarnya seluas mata memandang. Nabi tidak bicara kilometer, karena waktu itu belum ada. Nah, sejauh mata memandang, kalau kita berada di tol, pandangan kita ke depan sejauh berapa? Ya, nah, kali 99. Nah, tumayakul. Kemudian Allah bertanya kepada seorang hamba ini, atunkiru min hadza syai'an azalamaka katabatil hafizun. Gimana mas? Apakah anda percaya ini catatan dosa anda? Apakah jenengan merasa telah dizalimi oleh malaikat penulis? Karena ketika itu yang ada kejujuran, fayaqul la ya Rab. Seorang hamba tadi mengaku, tidak ya Rab, memang dosaku banyak. Fayaqul afala udhruk, apakah anda punya uzur? Fayaqul la ya Rab. Ya, uzur ini maksudnya ada ibadah tertentu enggak untuk mengalahkan dosa ini? Tidak ya Allah, cuma dosa yang banyak, ibadahnya tidak banyak. Fayaqul bala innalaka indana hasanatan. Jenengan salah, sebenarnya jenengan punya satu kebaikan tapi dahsyat, ya. Fa innahu la zulma alaikal yaum. Pada hari ini anda tidak akan dizalimi. Maka ketika itu fatakhruju bitaqah, maka dikeluarkanlah sebuah bitaqah. Sebagian ulama mengatakan bitaqah ini selembar kartu, sebagian ulama mengatakan selembar kertas yang bertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bitaqah ini jangankan sobek, gores pun tidak, masih mulus, masih kinclong. Ya, seperti kita menerima kartu kartu kereta, kartu kredit, ya kan masih mulus, masih kinclong. Ya, jangankan sobek, gores pun tidak.
Jadi rupanya walaupun dosanya banyak, dia menjaga akidahnya, dia menjaga la ilaha illallahnya orang ini. Ya. Fayaqul uhdur waznak. Maka Allah perintahkan, letakkan bitaqah ini di atas timbangan. Sambil terbengong-bengong, seorang hamba ini bertanya, fayaqul ya Rabb, ma hadhil bitaqatu ma'a hadhihi sijilat? Apa pula hubungannya bitaqah ini dengan banyaknya dosa yang kulakukan? Ya. Nah, maka faqal innaka la tuzlamu. Pada hari ini engkau tidak akan dizalimi. Qal, maka Nabi melanjutkan ceritanya, fatuda'u sijilatu fi kafatin wal bitaqatu fi kafatin. Diletakkanlah 99 catatan dosa yang satunya seluas mata memandang dalam satu timbangan, dan bitaqah la ilaha illallah ya Muhammadun abduhu wa rasuluh itu dalam timbangan yang lain. Apa yang terjadi saudara-saudara? Wa thaqulatil bitaqah, kata Nabi, ternyata lebih berat bitaqah la ilaha illallah tadi, ya. Fala yathqulu ma'asmillahi syai'. Tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah sesuatu pun juga. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada nama Allah. Nah, dengan demikian semakin jelas bagi kita, la ilaha illallah adalah aset termahal dalam hidup kita. Lebih mahal daripada mobil mewah, lebih mahal daripada rumah mewah. Maka jagalah la ilaha illallah dari kerusakan, terutama syirik, mempersekutukan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim